juga begini ya, orangnya lupa ya. Mungkin karena sudah tegang. Iya, saya. Oke, Ibu. Iya, Sekarang iya. saya. Iya. Oke. Per menit 15 menit. Oh, siap. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rini. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana keadaan Ibu Rini hari ini? Kabarnya sehat-sehat? Alhamdulillah Pak, alhamdulillah sehat. Semoga Bapak juga sehat ya. Amin, alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Iya. Ibu Rini, Iya. apa yang kemudian bisa saya bantu dalam sesi coaching kali ini? Mungkin ada hal-hal yang Ibu Rini sementara hadapi atau membuat keresahan di Ibu Rini, mungkin. Iya. Silakan. Iya, Pak. Mohon maaf Pak, jika saya menyita waktu Bapak sebentar. Di Siap, sini, Ibu. iya begini Pak. Saya itu waktu tahun ajaran baru, saya itu ditunjuk menjadi guru yang mengajar di kelas 1. Padahal saya itu basicnya selama saya mengajar kurang lebih 15 tahun itu selamanya itu berada di kelas tinggi. Jadi itu benar-benar hal yang menjadi tantangan bagi saya sekaligus meresahkan sama saya karena berdasarkan apa yang saya hadapi sekarang, saya itu merasa kemampuan saya dalam mengelola atau memanajemen kelas itu masih kurang. Siap, Ibu. Khususnya itu di kelas 1. Sehingga saya ini benar-benar ingin kompetensi memanajemen kelas itu bisa lebih meningkat dari yang sebelumnya. Jadi itu yang saya merasa ada masalah dengan kompetensi saya dalam hal mengelola kelas. Siap. Berarti tantangan utama Ibu Rini dalam hal ini adalah mungkin satu beradaptasi dengan mengajar kelas bawah ya, karena Ibu Rini selama ini selalu mendapatkan bagian mengajar kelas atas, Ibu ya. Iya, karena memang mungkin di sini akan ada perbedaan perbedaan karakteristik mungkin antara siswa yang ada di kelas bawah dengan kelas atasnya seperti itu. Iya, benar Pak. Yang saya ingin tahu, bagaimana perasaan Ibu Rini saat kemudian tahu tentang perubahan ini, bahwa Ibu Rini harus mengajar ke kelas bawah, sementara sudah lama Ibu Rini ini terbiasa dengan kelas atas. Apa perasaan Ibu Rini saat mendengar bahwa Ibu Rini mendapatkan tugas ini seperti itu? Iya, dalam perasaan saya setelah diberi tugas mengajar di kelas 1 itu benar-benar sangat-sangat tertantang ya. Saya merasa ini hal yang baru, yang mau tidak mau, suka atau tidak suka harus saya laksanakan. Karena kita sebagai guru SD itu harus siap mengajar di kelas berapa saja. Jadi itulah walaupun perasaannya galau ya, kepikiran terus, tapi saya tetap berusaha melaksanakan tugas itu dengan baik. Siap. Oh, jadi artinya di sini ada kekagetan, ada keresahan juga, tapi karena ini panggilan tanggung jawab harus siap juga Ibu ya. Iya, betul. Karena memang kita tidak bisa memilih di mana karena tidak boleh memilih saya spesialis kelas bawah dan sebagainya Ibu ya. Nah, selanjutnya saya ingin tahu ini, Ibu Rini setelah sekian lama mengajar kelas atas, kira-kira apa yang Ibu Rini nikmati dari mengajar kelas atas yang mungkin berbeda dengan kelas bawah ya? Semacam perasaan Ibu yang Ibu sukai dari mengajar kelas atas itu apa begitu? Iya, jadi saya mengajar di kelas atas itu saya merasa nyaman, sehingga begitu mengajar di kelas rendah itu memang terasa sebuah tantangan baru. Jadi saya merasa mengajar di kelas atas itu saya merasa senang, nyaman karena anak-anak kelas atas itu sudah bisa mengatur diri mereka sendiri, walaupun tidak seutuhnya dilepas begitu saja oleh guru, tapi setidaknya saya tidak terlalu
apa ya, me me apa, menghabiskan waktu Siap. untuk, mengatur mereka. Mereka sudah Siap. lebih paham, Iya. lebih tahu, Siap, siap. tugasnya mereka masing-masing. Iya, mungkin karena mereka lebih nalar Ibu ya, karena Iya. sudah umurnya sudah lebih di Iya. atas. Nah, kemudian Ibu Rini, Iya, iya. apa harapan Ibu Rini dalam mengajar kelas bawah? Adakah yang Ibu Rini ingin capai begitu? Iya, harapan saya ya, Iya. saya mau anak-anak kelas 1 itu, bisa, belajar dengan nyaman dengan saya, Siap. eee kelas belajar mereka terasa menyenangkan, Iya, iya. mereka, fokus atau konsentrasi dengan, Siap. apa yang saya ajarkan. Siap, siap. Jadi, kalau saya amati Iya. di kelas itu, mereka itu paling senang, di apa ya, bermain. Ya, Bermain. Siap, iya, siap. kalau tidak diarahkan, Mhm. pada saat saya menjelaskan atau pada Mhm. saat pembelajaran dimulai, itu Mhm. ada beberapa orang anak yang suka bercerita. Jadi itu Iya. harapannya mereka bisa, mengikuti pelajaran dengan baik, nyaman, Mhm. dan tentunya hati mereka merasa senang. Siap, siap. Oh, jadi mungkin karena kelas bawah mungkin fokusnya mereka itu agak susah Ibu ya, karena Iya, mungkin namanya anak-anak yang dari transisi PAUD mungkin Ibu ya? Siap, iya, siap. benar. Menarik. Nah, eee, mmm, yang ingin saya ketahui lebih lanjut Ibu Rini, kan Ibu Rini sudah beberapa tahun mengajar di kelas atas, kira-kira apa yang dari pengalaman Ibu Rini dari kelas atas itu yang bisa dipakai untuk mengelola kelas di kelas bawah? Kira-kira, pengalaman apa atau kemudian, hal penting apa yang bisa ditransfer dari pengalaman selama mengajar di kelas atas itu Ibu Rini? Iya, dari pengalaman saya mengajar di kelas atas dan untuk diaktualisasikan di kelas, rendah, itu, memang, eee, agak sama ya, Siap, eee, siap. tentunya, di saat pembelajaran saya harus menggunakan, metode pembelajaran yang tentunya sesuai dengan, kemampuan mereka. Ya, Kemudian tentunya juga, eee, setiap kali pembelajaran itu saya harus menyediakan media pembelajaran. siap, Tapi, kalau di kelas 1 itu saya amati siap. mereka lebih suka media pembelajaran yang mereka bisa lihat, mereka bisa Mmm, pegang secara langsung atau yang, siap. benda-benda konkret Mhm. sehingga, pembelajaran itu terasa, menyenangkan bagi mereka. Siap. Iya, mungkin itu apa namanya, menarik sekali ya, apa Iya, yang disampaikan Ibu Rini. Di sini Ibu Rini kemudian mungkin karena sudah, bertahun-tahun mengajar kelas atas, kemudian secara tidak langsung menemukan bahwa ternyata ada perbedaan pola gaya belajar dari iya, siswa, di mana, siswa kelas bawah, yang tadi kita, obrolkan bahwa mereka transisi dari PAUD itu, saat apa namanya, saat belajar mereka lebih menyukai hal-hal yang konkret begitu. iya, Dibandingkan benar. dengan kelas, atas. Karena mungkin kelas atas seperti yang Ibu Rini sampaikan, kelas atas mungkin daya nalarnya, daya logikanya mungkin sudah, apa namanya, sudah cukup tinggi untuk menangkap itu. Nah, kira-kira kalau selama ini, bagaimana Ibu Rini dalam mengadaptasi, apa namanya, penemuan Ibu Rini selama ini, terkait dengan gaya belajar mereka, dengan pendekatan pengajaran Ibu Rini, metode-metode yang Ibu Rini pakai yang untuk bisa menarik anak-anak kelas bawah, itu memakai apa? Karena mereka, seperti yang Ibu sampaikan menyukai, apa namanya, sesuatu yang konkret, begitu. Nah, kayak pembelajaran seperti apa atau metode seperti apa yang Ibu Rini, apa, yang sudah lakukan dan akan, apa namanya, digunakan lagi mungkin? Iya. Seperti Dari pengamatan saya selama mengajar di kelas 1, siap, saya merasa bahwa, metode, pembelajaran yang cocok pada mereka itu adalah, apa ya, mengaitkan materi atau, mhm, memasukkan permainan dalam materi pembelajaran, siap, sehingga tanpa mereka sadari, walaupun mereka tahu mereka bermain, tapi iya, ada mengandung unsur
pembelajaran di situ. Oh, siap Ya, siap siap. kemudian, untuk kelas 1 juga saya berpikir itu harus banyak dengan, apa ya, penggunaan ice breaking, Iya supaya mereka lebih fokus lagi dengan siap, pembelajaran. iya Kemudian, saya harus menyediakan, media-media pembelajaran yang semua siswa siap. itu harus bisa, mengaplikasi media itu sehingga, saya harus benar-benar menyiapkan media pembelajaran yang bisa menyeluruh untuk semua siswa. Jadi itu, dari hasil pengamatan saya selama, pembelajaran saya di kelas 1. Siap, luar biasa sekali ini, apa namanya, kalau saya melihat, saya mendengar di sini ternyata Ibu Rini sudah, apa namanya, punya bayangan bahwa akan menggunakan metode pembelajaran ini, akan menggunakan media pembelajaran ini, yang kemudian Ibu Rini sudah tahu karakteristik anak-anak yang, apa namanya, yang Ibu Rini ajar akan menyukai itu. Itu sebuah hal yang luar biasa menurut saya. Nah, Iya, eee kan tadi sudah ada, apa namanya, Ibu Rini ingin menggunakan metode ini, menggunakan iya, media ini. Nah, benar. eee, kalau boleh saya tahu, kiranya di sekolah itu sumber daya apakah mendukung? Mungkin, apa namanya, untuk media pembelajarannya atau kemudian, ada rekan sejawat, kepala sekolah yang kemudian membantu Ibu beradaptasi dari kelas atas ke kelas bawah ini? Iya, benar, Pak. Alhamdulillah, di sekolah saya itu Siap untuk, alat bantu pembelajaran itu sudah ada, walaupun, belum, jumlahnya belum sesuai atau belum cukup untuk digunakan oleh seluruh kelas, tapi, kami memaksimalkan, hal itu sehingga tidak ada, apa ya, eee pada saat saya perlu dengan alat siap pembelajaran itu seperti LCD, itu siap kita sudah berbagi dengan guru-guru lain. siap, luar biasa. Kemudian terkait untuk, proses pembelajaran di kelas, saya itu selalu, bertanya, berkolaborasi dengan, guru senior atau guru yang sudah pernah mengajar di kelas 1, itu Siap saya selalu bertanya tentang, hal-hal apa saja yang bisa saya lakukan terkait dengan materi pembelajaran yang akan saya ajar di kelas 1. siap siap. Dan tentunya juga saya selalu, apa ya, berinteraksi atau bertanya dengan ibu kepala sekolah terkait dengan, hambatan atau kendala saya selama mengajar di kelas 1, Kak. Iya, luar biasa sekali ya, artinya Ibu, tadi setelah kemudian, apa namanya, mengetahui karakteristik siswa, kemudian Ibu sudah ada rancangan sendiri pembelajarannya, medianya, metodenya, dan kemudian secara sumber daya, di sekolah juga ternyata, walaupun mungkin belum belum melimpah, belum lengkap, tetapi kemudian bisa mencukupi dan ini, hal yang luar biasa, dalam, apa namanya, dalam rangka saat kemudian Ibu Rini, apa namanya, menghadapi, masalah yang tadi disebutkan di awal. Nah, alhamdulillah ini kalau seperti Alhamdulillah, ini Kak. kan berarti, apa namanya, keresahan Ibu Rini menjadi kemudian, tadi dengan rangkaian itu Ibu Rini, secara tidak langsung Ibu Rini sudah punya jalan, "Oh seperti ini, Iya, langkah konkretnya seperti ini," dan, insya Allah itu akan bisa Ibu Rini, apa namanya, lakukan secara konsisten. Nah, kemudian pertanyaan saya, apa, komitmen dari Ibu Rini setelah kemudian, tahu bahwa tadi tujuan tujuan saya untuk coaching seperti ini dan Ibu Rini secara tidak langsung menemukan bahwa, apa namanya, solusinya ada dari Ibu Rini sendiri. Nah, iya, benar. apa yang Ibu Rini ingin capai setelah ini, setelah kemudian, kita melakukan coaching ini, komitmen ke depan bagaimana? Seperti itu, Ibu. Iya, eee, terkait dengan komitmen saya, saya, eee, ini adalah hal-hal yang benar-benar penting bagi saya sebagai guru, saya akan berusaha untuk konsisten dalam mempersiapkan diri saya mengajar di kelas 1, Siap menyiapkan media pembelajaran, siap, metode pembelajaran yang sesuai dengan mereka, iya, model pembelajaran juga, dan iya, strategi pembelajaran yang benar-benar saya harus, pertimbangkan, sehingga, pembelajaran di kelas itu akan lebih menarik dan tentunya menyenangkan bagi mereka. siap, Jadi iya, saya akan terus,
berusaha untuk selalu konsisten, seperti itu. Luar biasa sekali. Jadi, sudah ada komitmen dari Ibu Rini, termasuk tadi sudah ada rencana tindak lanjut yang akan Ibu, Rini lakukan dengan, apa namanya, solusi-solusi yang kemudian sudah Ibu Rini temukan sendiri. Dan ini sangat, saya ikut berbahagia, saya ikut, Iya. senang bisa berbagi dengan, Ibu Rini dan, semoga ke depannya, keresahan Ibu Rini yang, apa namanya, diminta untuk mengajar kelas bawah, saat kemudian sudah terbiasa dengan kelas atas, insya Allah itu tidak menjadi keresahan lagi, malah menjadi nilai plus untuk Ibu Rini, karena Ibu Rini sekarang dan seterusnya akan menjadi orang yang mempunyai kompetensi yang bisa menghandle kelas atas dan kelas bawah. Iya, Terima kasih. alhamdulillah Pak, Siap, alhamdulillah, siap. terima kasih. Saya senang sekali dengan, percakapan kita ini, Siap, saya bisa menemukan sendiri, siap. solusi yang nantinya akan saya lakukan, sehingga apa yang saya rasakan, yang saya resahkan selama ini, bisa saya, saya hadapi. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak atas waktunya. Iya, terima kasih Bu Rini, semoga Ya, sukses selalu. Ya, amin, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya 15 menit 50 detik, jadi Iya, 16 menit. oke. Yang Ibu Rini tadi orang tidak anu, tapi insya Allah mencukupi ya. Insyaallah, Siap, siap. iya, Atau Ibu Rini mau ulang boleh, kalau tidak iya. yakin. Tidak tidak usah, Tidak. Yang iya, tadi saja mungkin diedit ada iya, intro, ada apa. Siap, siap. iya, siap, Pak. Oke Ibu, jadi Iya, orang sudah. Saya ulang. Oh iya, bagi kelompok yang sudah selesai silahkan mengisi lembar refleksi diri. iya. Siap. Untuk rekamannya, masih kita jalankan atau Oh, iya, mau apa yang dimatikan dulu ya? Siap, mematikan. Siap, saya mencet dulu Ibu. Rekaman. Berarti mau dimatikan Ibu ya? Saya berhenti merekam ya? iya, atau kita Berhenti kok. konfirmasi dulu sama Ibu Fasil? Oh iya, mau tanya dulu ya? Iya. Iya, ada Ibu Fasil bersama kita, Pak. Iya. Oh iya, siap-siap Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Bu. Oke. Rekaman. Berhenti merekam.